Siang teman-teman. Nah, selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-8. Ke-8 berarti harusnya teman-teman sudah melakukan presentasi ya, sesuai dengan jadwalnya. Jadi presentasi progres untuk 3D design mold, dan syukur kalau sudah ada yang sampai ke camp gitu ya. Jadi nanti akan dimulai dari tim Lego. Jadi kepada tim Lego dipersilahkan. Ada 3 tim, silahkan siapa yang mau duluan dipersilahkan. Mas, dari kelompok saya, Mas. Silahkan. Oke, baik saya mulai ya. Selamat pagi Mas Eko Ari dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Konco Sinau akan mempresentasikan progres dari desain 3D perancangan mold Lego milik kami. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifai untuk progres kita dari tahapannya sampai tahap yang terakhir kita kerjakan itu bagaimana. Silakan untuk Saudara Rifai, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk proses pendesainan mold dari kelompok Konco Sinau masih belum selesai semua. Untuk dari atas, dari toplet sudah selesai. Lalu locating ring dan sprue sudah. Untuk standar part, yang pertama untuk standar part sudah selesai. Yang belum hanya tinggal ejector pin yang belum. Standar part udah semua ya? Iya Mas, tinggal ejector pin yang belum Mas. Tinggal satu lagi. Oh, minus ejector pin. Iya, ejector pin. Mungkin bisa ditunjukkan bentukan dalamnya kayak gimana. Untuk mold base-nya sudah selesai Mas. Oh iya ding Mas, sama satu lagi yang belum diinput itu nipple. Nipple-nya belum. Oke. Untuk locating ring sudah, sprue sudah. Coba aku pengen lihat Ini. sprue yang digunakan diameternya berapa tuh? Diameter kepalanya itu 40 mm Mas. Terutama diameter DN-nya tuh kan. Berapa tuh diameter nozzle yang dipakai? 1,29. 2,59an Mas. Oh, ini radius bacanya ya? Iya. Ya, radius Mas. 2,5. Itu sudah disesuaikan dengan kondisi mesin? Kalau untuk kondisi mesin yang dari perhitungan manual kita kan menetapkannya diameter 2 Mas. Jadi sprue-nya ini udah lebih besar. Oke. 0,5 mili lebih besar. Itu penetapinnya karena sudah punya datanya atau tembak-tembak berhadiah aja? Kalau untuk DN-nya itu dari ini sih Mas. Dari apa? Kita tahun lalu. Terus Oke. yang 2,5 yang DS-nya itu yang dari hitungan kami. Iya. Oke, aku pengen lihat sprue-nya dong. Sprue yang kalian buat kayak apa konstruksinya? Ini untuk sprue-nya Mas. Masih minus yang bagian bawah sprue itu belum dikasih jalur runner Mas. Oh, mana kok belum kelihatan ya? Apa delay ini? Sprue kan Mas ya?
Bukan. Maksudnya feed systemnya, Oh, mekanisme sistem feed system. sistem kok. Secara keseluruhan maksudnya. Ada nggak? Ada di ini insertnya itu. Aku penasaran. Kayak gimana nih? Ada? Enggak, Mas. Oke. Oh, ini insert full ya? Iya, Mas. Soalnya Wih, memenuhi yang siap. kemarin biar Hmm. bisa di apa? Gonta-ganti gitu, Mas. Oke. Oke, bagus. Ini apa nih? Soalnya dimensinya Start. juga nggak terlalu besar sih. Start lagi. Coba Dibuka saya aja pengen mungkin. lihat. Buka aja. Yang ini coba. Yang core-nya juga. Nah, ini untuk feed system bagian core-nya, Mas. Ini pakai apa nih? Ini Wow, pakai Submarine mantap. gitu. Submarine. Ada contoh misalnya kalian diisi itunya enggak? Atau di ini dilihat secara transparan terus oh iya ini bisa nih. Gini ya. Iya, Mas. Oke. Ini diameter berapa berarti? Runner yang tersier ya? Tersiernya berapa ini? Runner tersiernya itu 1,5. Saya request control nih. Coba di approval dulu tuh. Sudah, Mas. Oke, misalnya ini sama ini itu sama nggak diameternya? Itu sama itu, Mas. Ini bagian dari runner bukan? Iya. Harusnya beda nih. Antara kalau ini sudah fix berarti ini yang rada digedein. Hmm. Itu beda, Mas. Cuman tapi bedanya nggak terlalu besar. Oh, oke. Kalau udah ada beda aman. Cuma 0, iya, cuma 0, berapa? Berapa nih 0,2. bedanya nih? 0,2-an. 0,2-an. 0,2. Oke. Karena kan harus ada downstream kan? Iya, Antara ini sama ini kan? iya. Iya, betul. Ini sudutnya berapa nih submarine nih? Itu 45 derajat. Kenapa 45? Karena biar saat pempas diangkat itu pas proses pemotongan itu lebih maksimal. Oke. Ya. Secara keseluruhan sih udah oke nih. Oke, coba di zoom out. Oke. Ini ya rada di zoom in sekarang. Ini nggak dibuat smooth aja nih. Kontur ini nih. Ini kan tegak lurus ya. Iya, Mas. Nggak dibuat smooth aja. Pertimbangannya apa? Itu biar ini sih, Mas, kemarin sih biar enak pas machiningnya gitu. Oh. Ini parting line-nya diturunin lagi nggak? Kan nggak mungkin kan sebesar semua ini nanti nemplek gitu. Ya, nggak semua itu, Mas. Nanti ada parting line-nya belum jadi juga Oh sih. belum, tapi belum dibuat. Belum. Nggak Oke, semuanya. rencana kelompok ini mau gimana parting line-nya nanti? Cuman di bagian sisi samping core-nya itu, Mas. Insert yang core tonjol-tonjolan itu. Oke, Nggak sampai nyeluruh ke semua apa face-nya itu. oke. Yuk, sama-sama. Kalau camnya udah ada? Oh iya, Mas, tuh cam-nya itu gini, Mas, jadi, Mas. Kami tadi nyoba untuk ngecam. Mungkin Roughing. sampai roughing terus semi roughing itu udah maksimal. Pasti kalau finish pasti ini apa kayak error, nggak tahu sih kalau device saya atau apa. Yang jelas Oh semua sih gitu ya. dari tim kami nyoba gitu. Ah ya udah. Ya paling tidak tetap ada lah gitu aja. Iya. Paling kan mungkin yang dibaca itu karena nggak bisa lebih dari 2 proses kali ya. Artinya ini proses
roughing sendiri, proses finishingnya sendiri mungkin. Kalau kayak gitu dicoba pernah bisa nggak? Itu prosesnya sih sendiri-sendiri Mas, tapi pas saat di finishing pasti ada tulisan memori gimana gitu. Jadi Kalau kayak misalnya Fai bikin roughingnya, terus Viko buat seminya gitu, terus misalnya nanti yang lain buat yang finishingnya gitu, bisa nggak kira-kira? nggak bisa, soalnya kan dia berstep dari finishing blanknya itu dilanjutin ke semi finishing Oh. blanknya dilanjutin ke finishing gitu. Kalau misalnya dari blank itu nanti di reset yang roughingnya terus dilanjutkan sama yang semi belum bisa juga. Jadi cuma dapetin blanknya doang gitu. Jadi di blanknya itu save as, nanti dilanjutkan lagi gitu. Bisa nggak ya? Itu belum nyoba sih Mas. Boleh. Nanti Coba kalaupun nanti. ada kendala ya nggak apa-apa. Coba pas di apa ada core sama cavity-nya terus dilihat dari sisi samping kayak apa? Dari sisi sini misalnya. Tapi ini ditambahin lagi nih insert cavity-nya. Salah. Coba dideketin lagi. Kalau enggak di section, dipotong section. Ya, bukan. Ya, betul. Sectionnya gitu. Coba Z-nya tarik. Ya, perdekat lagi, Mas. Zoom kok. Terus, coba pelan-pelan dimajuin, dimundurin. Diperdekat lagi coba kok. Zoom in coba. Apakah sudah, Mas? Apa kurang Sudah. dekat? Sudah. Ini pernah nyobain, kalau ini kan submarine-nya berarti dari atas ke bawah ya. Kalau yang dari bawah ke atas pernah nyobain nggak? Jadi biar parting line yang tengah ini nggak motong dinding gitu, tapi benar-benar di bawah. Pernah nyoba nggak? Untuk yang sebelumnya yang kemarin sih udah nyoba Mas. Buat jalurnya doang, belum diaplikasiin ke core cavity. Insert core cavity belum diaplikasiin. Tapi yang kemarin kata Mas Eko, kalau saya kan nanya tuh kalau bedanya yang di bawah sama di atas, kalau yang ke atas nanti arahnya ke cavity. Jadi saya bingung. Oke. Boleh sih seperti ini, cuma memang jadi ada garis di dinding itu loh, Mas. Bisa kalau dari bawah itu ya memang rada ribet karena nanti cavity-nya dibuat step buat tempat insertan si core-nya. Tapi nanti runner-nya putusnya di mana Mas? Di cavity apa di core? Di core-nya, jadi nanti masuk submarine-nya itu yang di cavity-nya. Si submarine-nya itu nanti masuknya di cavity. Cuma ya resiko bocor sih memang sih. Resiko bocor, resiko nggak segaris. Ya memang paling aman seperti ini. Boleh sih, tapi tolong disemutkan lagi tuh ya yang bagian tengahnya itu kan kayak ada huruf. Coba dari atas nih, dari atas. Kayak Lihat huruf dari S itu atas. Mas ya. Iya bener, itu Hmm. yang kayak huruf Siap. S itu. Lebih disemutin lagi, terus kayak step-step ini, step-step yang di samping itu kalau bisa ini apa namanya dibuat ya penurunan, degradasi penurunan gitulah. Intinya tuh area sini gitu ya.
Iya. Terus sama area ini nih. Tuh. Nah, itu kan kayak 90 derajat banget gitu. Nah, Iya. maksudku dibuat penurunan gitu. Toh juga kan nanti parting line-nya nggak mau disentuhin semua kan. Artinya mungkin hanya di area produkmu ini aja kan. Iya. Jadi biar nggak terlalu kasar degradasinya. Terus jadi nggak terlalu banyak parting line yang bersentuhan. Kan ngerasain kan kalian fitting kalau misalnya yang bersentuhan bidangnya banyak, itu pasti lebih susah kan fittingnya. Iya, Mas. Iya, itu Lanjut. aja sih pesanku. Ini berarti kurang pin ya. Rencana pinmu mau di mana nih? Pinnya rencananya di itu, Mas. Di rib yang loop apa lingkaran itu, Mas. Coba Boleh ditunjukkan yang mana tuh? tunjukin kok. Mungkin di tengah sini, Mas. 2 berarti itu. Iya. Oke. Itu kepalanya nggak nabrak antara satu dengan yang lain. Kan nanti butuh kepala itu di bawahnya. Enggak, Mas. Aman ya? Diameternya 3 kok. Berarti yang kalau Legonya 8, 3 ejektornya. Terus yang Legonya 4, 1 doang Iya, Mas. ejektornya. Oke. Iya, Mas. Ya wis nggak apa-apa sih. Oke sih, dari saya sih cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain silahkan. 2 pertanyaan dulu deh atau 2 koreksi silahkan. 2 orang dulu silahkan. Atau dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Mas, saya mau nanya ini, Mas. Ejector pin. Boleh, boleh. Kan untuk submarine, gate submarine kan biasanya kalau di saya lihat ada ejector lain di selain untuk ejector part itu untuk ngejek runner. Nah, Terus? posisinya itu dia dikasih counterbore ke dalam lagi atau diratain dengan runnernya, Mas? Kalau itu nggak apa-apa diratain juga. Kan bukan produk ya, jadi runner Iya. rusak pun nggak apa-apa ya. Untuk peletakannya itu gimana, Mas? Ada apa? Ada perhitungannya atau jaraknya itu antar sampai dari gate-nya itu, dari gate submarine-nya itu ada jaraknya atau enggak, Mas? Ini rencananya Iya, atau Mas. Ini rencana. Kalau yang ini kan seperti ada ejector lain, Mas, buat apa? iya, Buat ngecek runner-nya itu. boleh aja. Atau mau langsung diratakan sama yang atasnya juga nggak apa-apa sih. Berapa berarti, Mas, ya? Nggak apa-apa. Tapi ya resikonya berarti nanti kan kamu mesti buat kontur konturnya kayak dibuat setengah radius itu loh, setengah lingkaran itu loh. Tapi sebenarnya kalau masuk sedikit juga nggak masalah, Mas, ya? Nggak apa-apa. Oke. Kalau dari saya sih itu, Mas. Untuk teman-teman yang lain nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Ya sementara boleh di close dulu. Mas, mau bertanya, Mas? Boleh, boleh. Ini sih, Mas. Soal ejector root itu kan yang nantinya kan akan didorong sama mesin ya, Mas. Iya betul. Nah, itu ukuran mold itu kan beda-beda, Mas. Itu apa bisa di-adjust gitu, Mas, posisi Posisi ejector apanya? root yang ejector rootnya itu atau bagaimana seberapapun ukuran moldnya, posisi ejector rootnya akan selalu di situ, Mas. Kalau jarak kanan kirinya segitu fix. Tapi kalau panjang stroke-nya nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau jarak kanan kirinya itu nggak bisa. Kan ada tiga lubang tuh biasanya tuh. Iya, Mas. Iya, Ini ya, Mas. Yang 3 ini ya, Mas. betul. Tapi memang selebar itu ya fake. Nah ini juga perlu dikonfirmasi fake. Di mesin bawah fake.
Oh iya. Kalian sih, maksudnya bukan hanya kelompok ini ya. Nanti tak tulis catatan aja ya, konfirmasi. Kayaknya kok mepet banget ya, mepet ke dinding banget gitu. Nah, iya itu Mas, karena ukuran Mold mold base-nya. base-nya lebih kecil itu Mas, makanya saya bingung tadi kan Hmm. kalau disesuaikan sama mesin mold yang sebelumnya eh, jaraknya segini gitu Mas, tapi kok mepet banget sama bottom plate-nya. Kalau enggak coba nanti salah satu lah dari perwakilan teman-teman konfirmasi aja ya. Siap Mas, nanti Nanti ditanyakan. diatur jadwalnya jadi bisa bareng saya. Antara Kamis atau Jumat sih saya boleh. Maksudnya nggak ada kegiatan. Oke, ada lagi? Cukup kali. Nanti kalau ada tambahkan saja. Silakan ditutup dulu. Baik, mungkin sekian presentasi progres dari perancangan desain mold kelompok Konco Sinau. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya, mungkin dari kelompok Next Lego. siap. Ya, maaf Mas ya, izin share screen. Dev, share screen Dev. Baik, bentar. Sudah terlihat belum, Rocky? Sudah. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nice Lego ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah hasil esinya. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sorry, ini tim apa tadi namanya? Nice Lego, Mas. Nice ya, Team. Nice. Nice Team. Mungkin saya yang jelasin ya. Untuk progres mold kita sampai saat ini itu masih dalam tahapan baru mold base konstruksi moldnya dengan core cavity-nya saja dengan aliran cooling beserta penempatan ejector pin-nya. Coba Dep ditunjukin tempat penempatan ejector pin, Dep. Okay. Coba lihat. Di zoom Dep. Lumayan. Untuk ejectornya itu kita menggunakan 12 ejector dengan diameter 3. Dengan gate-nya itu submarine, jadinya itu kita memakai insert gate gitu. Coba di zoom in. Di bagian apa, Mas? Bagian submarine-nya. Oke. Seperti ini, Mas. Oh, hampir sama ya, kayak kelompok sebelumnya ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kan full insert-nya itu satu kotak ini ya. Ini ada kemungkinan buat ketukar atau kebalik nggak? Misalnya yang kecil ini jadi di sebelah kanan, yang kanan ke sebelah kiri. Ada kemungkinan nggak? Untuk konstruksi ini sih ada sih Mas, soalnya jarak dari antar lubang itu sama. Jadi Mas, mesti dibuat Pokayoke ya. Oh, oke. Ini sama sih kayak kelompok sebelumnya juga harusnya ada. Harusnya ada Pokayoke di salah satu sisi untuk misalnya dibuat chamber gitu.
Salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian kebalik, itu nggak akan bisa terpasang. Terus kalau jarak antar pinnya ini dibuat Pokayoke juga nggak? Terus tandanya apa di sini? Mas, maaf Mas, mungkin dibuat Mas di ujung sisi kiri yang paling bawah itunya Mas. Nah, coba dibuktikan. Ukurannya dicek. Jadi misalnya sudah dibuat, harus ada tandanya tuh. Coba dicek ukurannya. Coba ditarik ukuran. Masih sama ya. Coba yang lain, sisi yang lain. Memastikan aja kalau memang sudah dibuat bagus. Kalau belum, ya mumpung masih awal silahkan dirubah. Masih sama. Masih sama. Maaf Mas, sebelumnya ternyata yang sisi kiri paling bawahnya belum diubah Mas. Oke, nggak apa-apa. Nanti tak Nanti, catat dulu aja. iya Berarti Mas, kan nanti akan diubah sekalian dibikin. Pokayoke untuk guide pin ya. Iya Mas. Guide pin belum dibuat. Nah, misalnya nanti sudah dibuat nih untuk menandakan atau untuk mempermudah kalian supaya di area situ terlihat adalah area yang dibedakan ukurannya. Nah, nanti gimana cara kalian membedakannya? Rencana mau gimana? Mungkin dibikin segitiga temper gitu Mas di sisi kirinya. Oke. Di dekat yang guide pin yang berbeda itu nanti Mas. Buat Pokayoke. Boleh. Jadi nanti dibuatkan ya, tolong ya. Terus nanti diupdate. Ini sekalian ya untuk teman-teman yang lain juga, kelompok yang lain juga. Terus saya pengen tahu cara nguncinya, insertnya terhadap bagian core-nya gimana? Nguncinya memakai baut Mas. Boleh ditunjukkan? Iya, coba di zoom deh. Bautnya itu pakai M6 Mas kita Mas. Kenapa M6? Untuk kenapanya sih kita belum memikirkan sih Mas, karena lihat lebih minimalis aja sih Mas. Dari mold yang sebelumnya juga kan pakai baut gitu Mas. Oke. Jadi kalau bisa jangan cuma baut Mas. Karena kan gini, bagaimana menjamin bahwa si insert ini letaknya center ada di tengah? Jaminnya gimana? Kalau dari saya sih mungkin belum tahu sih Mas, nanti akan didiskusikan kembali sih Mas perihal ini. Oke. Ya, yang jelas nggak boleh pakai baut aja, tapi harus dikombinasikan dengan pin. Nah, nanti terserah mau dipakai pinnya berapa. Biasanya sih kalau pengunci seperti itu misalnya ada 4 ya. Misalnya seperti ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, biasanya satu baut di sini. Berarti di sisi depannya ini kasih pin. Berarti yang di sini baut lagi. Nah, nanti di sini pin. Jadi, kalaupun ini ketukar nggak akan bisa. Ini juga sama. Kalau bisa pinnya salah satunya maju. Atau
kalau pinnya salah satunya maju, bautnya yang salah satunya dimajuin. Baik koordinat X ataupun koordinat Y. Jadi di sini misalnya, ini ekstrimnya. Supaya apa? Supaya kalau ini ketuker, misalnya yang area ini jadi di area sini, ini pasti nggak akan bisa masuk nih. Itu sih saranku buat apa menyambungkan antara insert dengan core ataupun cavity-nya. Mas Eko, mungkin saya tadi terlintas suatu ide gitu, kalau misalnya ditambahkan sedikit snap fit itu bisa mensenterkan si insertnya itu nggak sih, Mas? Snap fit maksudnya gimana Iya. tuh? Keinget project mode yang pas tingkat 2 kemarin itu kalau nggak salah di kanan kirinya ada snap fit-nya gitu, Mas. Itu berpengaruh nggak sih, Mas? Coba digambarkan yang dimaksud yang kayak gimana nih? Jadi di arah kanan sininya atau di sebelah kiri sininya tuh ada snap fit-nya gitu, Mas. Bisa digambar nggak? Digambar di PowerPoint mungkin? Biar saya ada gambaran. Tapi mungkin saya cek lagi deh, Mas, mode yang tingkat 2 kemarin, soalnya masih belum yakin juga bentuknya benar begitu apa enggak, soalnya masih ada di pikiran saya doang sih, Mas. Oke, nggak apa-apa sih, ide bagus. Iya, Mas. Oke, boleh. Yang penting ada mekanisme untuk melakukan penguncian gitu. Jadi bukan hanya baut, karena kalau baut itu kan toleransinya gede ya. Iya, jadi itu nanti potensi buat nggak senternya tinggi banget. Oke. Kalau ejector pinnya udah ada belum? Belum, Mas. Baru cuma penempatannya doang sih, Mas. Oke. Terus kalau bisa juga konturnya dibuat smooth ya, degradasinya kayak yang pertama. Rencana coolingnya mau gimana nih? Coolingnya itu kita menggunakan tipe S gitu, Mas. Oke. Ada gambarnya nggak? Sebentar, coba di tes. Masuk. Untuk cooling ini kita menggunakan sistem S gitu, Mas. Cooling gitu. Jadi untuk in outnya itu satu jalur gitu, Mas. Seperti yang di layar kita masing-masing itu. Dengan diameternya sih diameter 8, Mas, sesuai dengan referensi yang dari kita lihat gitu, Mas. Oke. Udah diperkirakan juga sih rencana dari mau sini lewat tuh mana enggak nih? In-outnya nih. Yang di atas, Mas. Atas pojok kiri in, atas pojok kanan out. Kalau dipasangkan sama produknya kondisinya gimana nih, Rok? Posisinya ada di mana nih? Pasangkan produknya. Maaf, Mas, yang kayak gimana, Mas? Ya, belum paham, Mas. Ini kan ada jalur nih. Maksudnya posisi terhadap produk itu di sebelah mananya jadinya? Dibuat transparan aja coba. Lihat salah satunya jakor atau cavity-nya kan sama ya? Posisinya sama ya? Baik, Mas, sebentar, Mas. Atau enggak gini, Mas, saya kirim gambarnya di WAG kita, Mas. Boleh. Oke, Mas. Sudah, Mas, bisa lihat di grup, Mas. Oke. Kok nggak horizontal aja ya, Rok? Kenapa, Rok?
Kenapa vertical rock? Kalau horizontal itu nabrak ini Mas, nabrak ejector pinnya Mas. Kemarin udah dimainin jarak-jaraknya juga sesuai ini referensi tapi tetap nabrak gitu Mas. Ini memang sengaja gitu nggak tepat berada di produknya gitu? Iya Mas. Kan bukannya tujuannya buat mendinginin produk. Dari situ bingung juga sih Mas, soalnya kan yang dari referensi itu kan dengan ketebalan sekian kita itu dapat jaraknya itu 19 Mas, jarak antar coolingnya. Nah untuk jarak itu kita bingung Mas untuk ngakalinnya gimana gitu Mas, biar nggak Kalau nabrak yang ada ejektornya. ejector pin itu kan di core ya. Kalau di cavity aku pikir aman loh, Rob. Berarti kalau di bagian core dan cavity itu nggak apa-apa Mas, berbeda gitu Mas. Ya nggak apa-apa. Jadi misal coba saya share ini ya, share papan tulis ya. Nih, contohnya gini. Ini buat teman-teman yang lain juga boleh. Ini misalnya ini kan produkmu gini. 1, 2, terus gini ya. Terus gini ya. Misal yang bagian atas itu di sini misalnya set 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 set. Nah, misalnya di sini gitu. Ini maksudnya nabrak tengah ya. Ini gambarnya enggak ini nih. Oke, sorry. Sebentar. Misalnya gini. Ambil tengah-tengahnya lah. Nah, gini. Set set set. Nah, misalnya gini. Ya. Terus yang area bawah misalnya, oh karena ada pin mas, jadi nggak bisa. Kita cuma bisa gini misalnya. Sorry. Ya sesuaikan aja dengan kondisi misalnya pin itu nggak ada. Berarti kan kalau pin kan rata-rata di area-area sini ya. Iya enggak? Ini kan pin-pin yang hijau-hijau nih. Iya Mas. Nah misalnya kamu ambil terluarnya aja. Nah misalnya gini. Ini juga nggak apa-apa. Boleh aja. Atau kalau Mas nggak, kayaknya masih memungkinkan sih bagian tengah itu. Atau kalau bagian tengahnya nggak memungkinkan banget, ya udah pakai gini aja. Ya, ini aja berarti. Gitu. Jadi tengahnya nggak usah. Tapi paling tidak bagian atas ini udah kena benda kerja nih. Udah kena produk gitu. Jadi nggak yang menyimpang banget. Oh, dari sini ini kan jadi terkesan loh kok aneh ya. Masa cooling kan tujuannya buat benda kerja. Lah ini kok malah nggak dapat sama sekali kan gitu. Nih, gitu sih kalau rekomendasiku mungkin kayak gini aja. Mas, maaf Mas, izin bertanya Mas. Boleh. Untuk yang di cooling kan yang saya lihat dari jarak dan ini tabel jarak dan diameter saluran pendinginan itu Mas. Untuk itu kan tebal produk kita kan di range 1 sampai 2. Nah, untuk jarak antar sumbunya itu Mas, kita kan 19. Nah, itu apakah boleh lebih dari 19 berarti Mas? Boleh lah. Asal nggak terlalu banyak ya. Maksudnya gini, bolehnya karena kan kita mesti menyesuaikan dengan posisi-posisi yang lain ya. Oke. Ada lagi? Oke. Cukup ya? Oke, silakan boleh ditutup atau teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan boleh. Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan di kelompok selanjutnya. Saya tutup terlebih dahulu ya, Mas.
Monggo. Sekian presentasi dari Nice Team. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi tim Legonya. Baik, izin share screen dulu ya Mas. Silakan Gian. Saya mulai aja ya Mas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Eko. Di sini kami kelompok Giring Coro akan berpresentasi mengenai progres desain 3D model dari mold kami. Sebelumnya kami minta maaf karena untuk progres dari kelompok kami lebih kurang dibanding 2 kelompok sebelumnya. Baik, ini progres dari kelompok kami. Untuk standar partnya itu belum dimasukin ke assembly. Ya, ini berikut mold base kami, mengambil referensi Bluebook dari Futaba dengan standar part yang sudah dibuat ini seperti pada layar. Cuman ada beberapa yang belum di assembly. Mungkin hanya segini progres dari kelompok kami. Untuk insert core cavity sudah dibuat referensi agar tidak tertukar, dan di mold base boleh ditunjukkan Mas. Untuk insertnya itu ditandai dengan, kalau di desainnya ini FTB di extrude cut, cuman kalau di aktualnya mungkin hanya stampingan kalimat FTB gitu Mas. Itu dibuat chamfer berapa? Untuk chamfernya itu 10 Mas. Di masing-masing sudut. Agar mudah untuk... Iya Mas. Nggak ada pembedanya? Pembedanya itu ya dari itunya Mas, stampingan. Kalau bisa jangan stampingan. Kalau stampingan gitu kamu nyusahin adik kelasmu loh nanti. Bikin stamping. Kan mending bikin chamfer aja yang gede salah satunya. Oke, baik. Pembuatan chamfer yang berbeda ya Mas pada Pokayoke-nya. Iya bisa jadi sob. Jadi biar toh juga kalau chamfer kan jadi sekaligus program kan, satu program kan. Iya betul. Iya. Itu sih saranku. Jadi biar
Maksudnya gini, kalau Pokayoke itu sekali tanpa kita harus melihatnya detail, artinya sekali lihat aja udah ketahuan kalau itu referensi gitu, misalnya gitu. Jadi kalau bisa dibuat ekstrim aja, misalnya yang sudah dibuat ini kan semper 10, anggaplah yang ada referensinya ini dibuat semper 15 misalnya. Kan ekstrim kan, gede banget kan, bedanya setengahnya kan. Iya betul. Kalau saranku itu sih, Yan. Baik Mas, ntar akan di Yan, ini ada pengujian ini enggak? Filling time pada saat sudah digabung sama Yan. filling time. Ada Mas. Ayo, boleh aku lihat? Time. Fill Ya itu time-nya. tadi ya. Iya. Ada ya? Nah, Ada tuh. Mas. Bedanya berapa lama dan di mana yang paling lama? Mungkin Oce bisa jelasin. Kalau misalkan untuk yang terlama pasti di bagian yang paling jauh sih Mas. Kayak yang di 4x2-nya itu. Kan itu jelas banget warnanya merah dengan selisih waktunya yang cukup lama dari 0,8 ke 1,6 setengahnya sendiri. Yang paling gede itu ya, yang merah itu ya. Kalau Iya, perbedaannya Mas, berapa waktunya tahu nggak? Kalau belum ada nggak apa-apa, tapi nanti sambil dilihat ya. Biasanya tuh dilihatnya manual, Mas. Di saat pengujian di Moldflowmu itu nanti kamu di pause aja. Misalnya sudah terisi penuh, di pause. Itu kondisi di detik keberapa. Nanti dilanjutkan lagi. Misalnya sampai ke produk nomor 2 itu berapa. Jadi pengisi kita cara mengetahuinya gitu, manual. Oh, kalau kayak gitu caranya belum Mas. Cuman masih jadi nungguin produknya aja kayak gini. Nanti tolong dicarikan ya. Iya Mas. Ini pakai get apa? Submarine. Coba lihat detailnya. Kenapa? Ini Mas. Coba plan-nya gantian. Dari plan YZ, Yan. Lihatnya dari plan YZ. Oh, itu kelihatan ya? Iya, ya, cukup Yan. Ini rada miring ini Mas. Jadi bentuknya kurang proporsional. Miringnya kurang presisi. Kira-kira begitu bentukan detailnya Mas. Kalau ukuran detailnya ada nggak? Ukuran, kalau untuk ngebikinnya itu sih nyesuaiin ini Mas. Perhitungan manual kami Mas. Udah ada ya? Iya ini Mas. Dari D1 itu yang ini itu udah disesuaikan sama perhitungan manualnya Mas. Oke. Tapi untuk drafting perhitungan detailnya belum Mas. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang sementara itu berarti ya. Oke, sudah cukup.
Paling nanti tolong dikebut ya. Ini kan masih belum ada perintilan-perintilannya. Iya betul, Mas. Masih belum di assembly. Ya. Oke. Dari teman-teman yang lain sesama Lego, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau saran, silahkan. Oh sorry, rencana pinmu gimana? Ejector pin, Mas. Iya. Rencananya. Silakan Saudara Oce untuk menjelaskan rencana pin dari kelompok kami. Kalau untuk pin ejector, kita konsepnya sama Mas sama kelompok yang sebelumnya, yaitu ada di tengah-tengah rib lubang itu. Kalau untuk total pin ejector yang akan kami pakai itu 16 pin ejector dengan diameter 3, Mas. 16? Mana aja, Cek? Pas di tengah rib, Mas. Jadi untuk produk yang 3x2 ini dua lubang rib. Oke. Kalau yang bagian runner-runnernya nggak mau dikasih itu, nggak dikasih pin. Karena kan lumayan panjang nih. Jaraknya berapa sih terluarnya? Kira-kira segini, Mas. Ini dalam satuan sentimeter. Oh, oke. Itu ya? Iya, cuman ini belum kita revisi sebenarnya, ini nggak sepanjang ini, Mas. Soalnya kita potong di sini doang, misalnya yang seperti terlihat. Itu kan namanya cold Slackwell. Itu dihitung apa asal dikasih panjang doang nih? Ada perhitungannya memang. Untuk saat ini sepertinya belum, Mas. Cuman bisa di adjust ini panjang-panjangnya kalau untuk mau nyamain fill time-nya gitu, Mas. Boleh. Kalau bisa dihitung berdasar perhitungan cold Slackwell ya. Itu kan digunakan untuk supaya tidak terjadi tumbukan di dinding itu gitu. Jadi ditambahkan. Nah, itu kan lumayan panjang, Yan, tempatmu. Ini nggak dikasih ejector pin aman ya? Nggak masalah ya? Artinya pinnya nanti kalau runner cuma di tengah satu ya? Di sprue, di bawah sprue aja ya? Untuk saat ini iya, Mas, di bawah sprue aja. Kalaupun misalnya mau ditambahkan, mungkin pertimbangannya di antara pertemuan antara runner primer dan runner sekunder. Jadi biar nggak patah mungkin sih ya. Tapi coba dilihat lagi deh, kalau memang itu mengganggu jalannya komponen yang lain ya nggak perlu. Tapi kalau memang tidak mengganggu bisa ditambahkan. Baik, Mas. Oke, cukup Mas dari aku sementara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giring Coro. Silahkan, saya membuka saran ataupun pertanyaan ataupun kritik untuk 3 tim yang sudah maju tadi. Seperti biasa nanti akan saya catat untuk harian keaktifannya. Silahkan, mungkin bisa dimulai dari tiga mahasiswa dulu. Permisi Mas, saya izin bertanya. Boleh. Untuk peletakan ejector pin itu di produk kita itu ada perhitungannya sendiri nggak sih Mas? Soalnya saya ngelihat ini nih, izin share screen dulu Mas. Boleh. Nah, untuk di video ini itu pin ejectornya itu ada di dinding-dinding Lego, dia rata sama parting line. Jadi ada setengah kena produk dan setengahnya lagi enggak, karena ejectornya kan lumayan besar. Tuh. Apakah ada perhitungan sendiri untuk
meletakkan ejector pin di mana letak produk kita itu, Mas. Oke, terima kasih. Kalau perhitungan peletakan nggak ada, tapi kalau perhitungan diameter ada, setauku. Diameter dan banyaknya itu ada, karena kan berkaitan dengan backing load, intinya itu. Tapi kalau penempatan, setahu saya tidak ada perhitungan khusus, hanya saja memang perlu mempertimbangkan komponen-komponen lain, apakah mengganggu atau tidak gitu. Nah, ini bisa jadi referensi nih dari video ini. Tadinya kita juga ngambil referensi ini, cuman kita udah hitung-hitung di produk Lego kita itu ada 4 ejector pin. Jadi ejector pin kita terlalu banyak, itu apakah nggak masalah, terlalu banyak, jadi budgetnya lebih dan machiningnya lebih, itu nggak masalah, Mas. Maksudnya? Ya, Pak, apakah nggak masalah jika kita mengikuti referensi ini, karena ejector pin ini termasuk banyak jika diaplikasikan kalau banyak sesuai kebutuhan ya nggak jadi banyak, no, Mas. Baik. Kalau di sini ada berapa sih? Ada berapa ejector pin? Di video, Mas. Di satu Legonya itu ada 8, Mas. Cuman ini Lego berapa kali berapa tuh? 6x1 ini, Mas. Lego 6x1 ada 8 ejector pin. Mungkin bisa diminimalisir di sudut-sudut pojokan aja jadi 4 gitu ya, Mas, karena produk kita kan nggak ada yang nggak terlalu panjang juga ya. Iya. Boleh. Jadi pas di pin tengah sama di pojokan mungkin ya. Iya. Boleh, karena kalau di tengah juga kita kemarin kebingungan itu untuk machining sininya jadi ribet gitu, Mas. Iya. Baik, hanya itu aja sih, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Siap. Terima kasih, ini pengetahuan yang baru. Tes. Ya, Mas. Maaf, Mas, saya izin bertanya. Hal submarine gate itu kan saya masih bingung di sistem pelepasannya gitu, Mas. Untuk pelepasan runnernya, Mas. Untuk pelepasan runnernya itu apa dibantu dengan ejector pin juga di posisi tengahnya itu, apa dia bisa langsung lepas sendiri gitu, Mas, ya? Itu sih, Mas. Gimana? Untuk sistem pelepasan submarine gate gitu, Mas. Kan dia kan untuk di runnernya itu, Mas. Nah, untuk pelepasan runnernya itu apakah dia bisa jatuh sendiri setelah Legonya itu diinjek oleh ejector pin juga? Apakah ada butuh bantuan ejector pin juga, Mas, untuk melepaskan runnernya gitu, Mas, untuk mendorong? Iya, balik lagi, kalau memang dirasa jaraknya terlalu luas ya, atau terlalu panjang, kan jangan sampai pada saat proses ejeksi malah justru runnernya patah kan. Patahnya bukan di tempat yang diharapkan gitu. Misalnya harusnya patahnya di dekat produk, ini malah patahnya di antara runner primer dan sekunder misalnya. Jadi harus bisa diprediksikan panjangnya terhadap jumlah ejektornya itu harus tepat kan gitu. Kalau untuk itu kayak kita ada memperhatikan aspek-aspek apa gitu sih, Mas? Ada yang perlu diperhatikan nggak, Mas? Jarak sih, Rok. Jarak. Kalau misalnya dikatakan terlalu panjang ya ditambahkan gitu. Kalau yang tadi kayak punya Gian tuh, itu menurutku sih terlalu panjang. Jadi di sambungan antara runner primer dan sekunder itu mesti ditambahkan.
Baik Mas. Baik. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Mas, mohon maaf. Iya. Mungkin ini aja sih Mas, dilanjut untuk ke kelompok stand mobile dulu biar nanti sehabis bedah buku tinggal diskusi atau nambahin sedikit. Boleh, silahkan. Coba gimana kelompok yang stand mobile? Mungkin dari kelompok saya dulu ya. Boleh. Izin screen ya, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah sih. Sudah, Mas. Oke, kepada Saudara Dimas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya holding stand mobile dari kelompok amateur team. Nah, ini progres dari mold base kelompok kami. Untuk dari mold base sendiri sih yang data-data standar partnya masih belum lengkap. Kemudian untuk dari sistem cooling sama ejector pin-nya juga masih belum. Kemudian untuk di bagian core-nya, untuk sementara kami masih belum menggunakan insert, Mas. Belum menggunakan insert, berarti masih di core cavity-nya ya? Iya, Mas. Nah, seperti ini, Mas. Memang pengen dibuat seperti itu? Rencananya mau dibikin insert sih, Mas, di core-nya, Mas. Oke. Karena kami kemarin kesulitan saat bikin cavity-nya nih, Mas, ngulang-ngulang. Kenapa terus, tuh? Sulitnya kenapa? Nggak bisa di split, Mas, kemarin kendalanya dari kelompok kami, Mas. Oh. Cuman ini sih, Mas, masih bingung. Ji, coba digeser di part satunya, Ji. Bingungnya kenapa tuh? Part satunya kenapa nih? Part satunya ini pas di sistem coolingnya itu lurus sama gate pin-nya itu, Mas. Nah, itu mungkin kalau misal part satunya coolingnya cuma setengahnya gitu gimana ya, Mas ya? Atau memendekin bagian runner-nya ya, Mas ya? Enggak sih. Coba lihat kayak apa sih, Dim? Ini bagian sini nggak dapet, Dim. Kalau yang bagian situ sih, ini yang bawah, Mas, yang nggak dapet, Mas. Ya maksudnya area sini nih nggak dapet nih. Nggak dapat cooling. Yang atas dapet, Mas. Ini bagian sini kayaknya nggak dapat nih. Nah, itu Mas, awalnya kan dibuat juga di coolingnya di situ. Tapi mentok sama ejector pin-nya, Mas. Oh enggak, ini yang di cavity aja. Yang di core nanti beda lagi. Oh iya, Mas. Nanti dibuat. Terus ini bisa emang kalau misalnya yang bagian ini pun ini ada pin. Ini bisa nih. Jaraknya masih cukup. Ini. Masih, Mas. Berapa sih jaraknya? Cuma 0,6 sih, Mas. Berapa? 0,6. Wah, nggak berani, Mas. Nggak berani. Berarti mesti dirubah sedikit tuh, Mas. Menurutku juga pinnya terlalu banyak kayaknya deh. Kalau untuk jaraknya itu, jarak amannya itu kira-kira berapa, Mas, minimalnya? Jarak amannya itu yang coba dibuka file jarak cooling. Kalau diameternya berapa diameter coolingnya? Diameter coolingnya 6, Mas. Nah itu loh. 6 mm. Statement C itu bisa dipakai tuh. Kan permukaan itu kan harus bagian atas bawah kan. Permukaan si pin juga bisa kan. Iya, Mas. Jadi biar nggak terlalu mepet. Jadi terkesannya kan kayak mepet banget.
Mungkin yang bagian tengah ini malah dihilangkan kali ya. Jadi cuma 1, terus ke sini 2, terus ke sini langsung ngambil luarnya ini 3, terus langsung ke bawah nyambung. Baik, Mas. Nah, nanti langsung ke sini. Ke sini. Udah outnya ke sini. Jadi sama-sama 3 gitu. 3 di sini dan 3 di atas. Kalau ini kan 4, 2 ya. Ini kan ada 4, 2. Ini 4, ini 2. Nah, kalau misalnya ini 3, ini 3, kayaknya toh juga bendanya nggak terlalu beda jauh ya. Iya, Mas. Ini untuk bagian yang kanan itu, Mas. Yang untuk coolingnya itu nabrak sama gate pin-nya itu, Mas. Nah, ini mending dipendekin runnernya apa sistem coolingnya yang kanan dikurangin ya, Mas ya? Antara Nah, antara ini yang dipendekin atau ngurangin coolingnya itu, Mas. Kalau enggak. oh ya ini nggak bisa masalahnya ya. Iya, Mas. Kalau ini ide biasa aja deh misalnya. Ininya dibuat naik turun, yuk nanti runnernya dibuat ke sini. Bisa nggak? Jadi ininya memanjang. Memanjang tapi tetap center. Jadi ininya yang dibuat ke sini. Runnernya. Bisa nggak ya? Mungkin gini sih, Mas, kalau posisi yang part kanan itu digeser ke kiri, nah itu kan ntar sisi kanannya itu udah nggak, Mas, kemungkinan besar sama yang gate pin-nya, Mas. Tapi ini dari sini ke sini berapa, Dim? Ini nih. Ke sini. Ini jarak ini berapa nih? Ini nanti dikurangi dengan yang kamu pengen majuin, misalnya segini. Tetap dapat di sini nggak? Pengenmu itu kan? Iya, Mas. Antara ini nih, ini berarti kan kalau ditarik garis lurus nih, kemungkinan besar baru bisa di sini nih. Coolingnya kan. Ini udah separohnya sendiri. Nah, berarti kan di sini. Kalau misalnya ini ke sini, ini berapa kurang lebihnya? Ini panjang produkmu berapa? Separohnya kok kayaknya nih. Panjangnya 80, Mas. Nah, berarti 4 ke sini. Runnernya ini jaraknya berapa? 50. Berarti masih ada 10 di sini. Iya, Mas. Pendekan enggak? 10 kan berarti. Iya, Mas. Iya. Mungkin ini dulu, Mas, ya, nyoba perbandingan kiri kanan itu, Mas, ya, keseimbangannya. Kemarin sih Boleh. 5% sih, Mas. Boleh. Sama yang tadi tuh ya, yang vertikal ya. Coba dilihat perbandingannya nanti. Iya, itu aja, Mas. Gitu, Mas. Siap. Ini rencana nanti mau pakai insert kan? Iya, Mas, yang core-nya, Mas. Nah, apalagi kalau misalnya pakai insert, berarti kan mesti kamu pikirkan tuh, Dim. Keseimbangannya, Dim. Karena kan pembuatan insert itu wong yang center aja susah kadang-kadang gitu ya, apalagi yang nggak center. Mas, berarti bentukan dari insertnya misal persegi panjang muterin dari produknya ini bisa, Mas, ya? Bisa. Nanti coba kami perbaiki, Mas, desainnya, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan?
Cukup mungkin, Dim. Baik, Mas. Untuk progres dari kelompok kami mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf teman-teman. Sementara saya akhiri dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.